Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi li'atalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kalau kemarin lalu kita dituntut untuk menjadi sosok yang ulul albab atau manusia yang berakal dan mau berpikir kritis sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kali ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui Quran Surat Ali Imran ayat 159 agar menjadi manusia yang mau bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Bersikap demokratis di tengah kondisi masyarakat yang beragam, di tengah kondisi masyarakat yang majmuk, di tengah kondisi masyarakat yang heterogen, tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena terkadang di tengah keragaman itu ada di antara individu satu dengan individu yang lain, seringkali terjadi perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Nah, perbedaan-perbedaan ini mampu kita redam, mampu kita damaikan hanya dengan bersikap demokratis. Akan tetapi, sebelum kita kupas lebih mendalam kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kronologi atau asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Jadi kala itu ketika terjadi sebuah polemik yang cukup genting di internal muslim, di mana ketika Rasulullah dengan para sahabat juga pasukan muslim telah sukses memenangkan perang Badar, perselisihan terjadi dikarenakan kesalahpahaman yang disebabkan karena segelintir orang mencoba untuk mengambil ghanimah yang belum dibagikan oleh Rasulullah. Ghanimah adalah barang rampasan perang yang dikumpulkan setelah sebuah pasukan perang sukses memenangkan peperangan. Kemudian ghanimah-ghanimah ini dikumpulkan yang kemudian biasanya Rasul yang akan mengambil alih untuk membagikan ghanimah-ghanimah ini kepada para pasukan yang ikut terjun di medan perang. Akan tetapi ada segelintir orang yang sengaja mengambil lebih awal, sehingga hilanglah permadani merah yang memicu perpecahan di tubuh umat muslim. Nah, di tengah polemik yang ada, di tengah perselisihan yang ada, saling curiga, saling tuduh, hal inilah yang memicu bercerai-berainya internal pejuang muslim. Sehingga apa yang terjadi di perang berikutnya, yakni perang Uhud, Islam mengalami kekalahan. Kekalahan ini disebabkan karena masih bercerai-berainya di internal umat muslim. Nah, di tengah kondisi yang sedemikian, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diturunkanlah Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang isinya Fabima rahmatin minallahi li'atalahum. Berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lang faddu min haulik.
tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang mau bertawakal terhadapnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut telah disampaikan secara jelas, ketika dalam situasi yang sangat genting, Rasul diperintahkan oleh Allah agar tetap bersikap lemah lembut, tidak berhati keras dan bersikap kasar. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk menghasilkan mufakat bersama. Dan ketika sudah muncul sebuah kemufakatan, sesegera mungkin dilaksanakan hasil kemufakatan tersebut dan bertawakal kepada Allah. Agar apa? Kemufakatan yang ada, kesepakatan yang ada tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita tahu sendiri bahwa era Rasulullah diakui oleh dunia barat, Rasul adalah sosok yang sangat demokratis dalam mendampingi dan mengawal perjuangan agama Islam. Para tokoh-tokoh barat juga menyadari bahwa Rasulullah SAW telah melakukan lompatan ke depan yang luar biasa, yakni dengan sikap demokratisnya ketika memimpin umat muslim di era itu. Hal ini tercermin ketika beliau menyampaikan dakwahnya di Madinah. Ada konsepsi-konsepsi piagam Madinah yang dibangun atas dasar sikap demokratis. Disitulah muncul sebuah gagasan-gagasan baru. Ada yang namanya Al-Aqdatul Insaniyah atau peri kemanusiaan. Yang kedua ada Asyura, musyawarah atau demokratis. Yang ketiga ada Al-Wahdatul Islamiyah, persatuan Islam. Ada juga Al-Ukhwah Islamiyah, persaudaraan dengan etika-etika yang Islami. Dan yang terakhir ada Al-Ukhwah Watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. 5 gagasan besar Rasulullah inilah yang kemudian mewujudkan satu bingkai dalam piagam Madinah. Sehingga di tengah kondisi Madinah yang majemuk, yang heterogen, yang multikultural, penduduk Madinah tetap satu kesatuan. Nah, dengan konsepsi-konsepsi besar yang dibawa Rasulullah ini pula, tentunya bisa kita adopsi, kita bawa dan kita implementasikan di negara Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang heterogen, negara yang multikultural. Karena negara Indonesia dibangun oleh keragaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Allah Subhanahu wa taala merahmati perbedaan-perbedaan itu. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada, setidaknya kita bisa saling belajar dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Nah, dengan keragaman tersebut, mustahil kita akan tetap bisa menjadi negara yang tetap utuh satu dalam kesatuan ketika nilai-nilai demokratis tidak kita terapkan di negara kita. Disinilah kenapa menjadi begitu pentingnya sikap demokratis itu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena secara substansi, sikap demokratis inilah yang mampu menampung perbedaan pandangan, perbedaan gagasan,
perbedaan pendapat di lingkungan masyarakat. Dalam tafsirnya Al-Misbah, Bapak Quraish Shihab telah merekomendasikan 3 hal penting. Intisari dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, setidak-tidaknya 3 rekomendasi ini bisa kita jadikan bekal ketika nanti suatu saat kita menjadi seorang pemimpin. Karena tanpa kita sadari, Allah telah menakdirkan manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. 3 poin terpenting yang direkomendasikan oleh Bapak Quraish Shihab diantaranya 1, bersikap lemah lembut, tidak berhati keras dan bersikap kasar, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk menghasilkan mufakat bersama. Yang ketiga, setelah adanya kemufakatan, sesegera mungkin dilaksanakan kemufakatan tersebut dan berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap langkah yang kita ambil, agar setiap kemufakatan yang kita tetapkan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya hari ini di tema Al-Qur'an ada 2 pesan penting yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, kita diperintahkan oleh Allah agar menjadi sosok yang ulul albab, sosok yang berakal dan mau berpikir kritis. Yang kedua dari Quran surat Ali Imran ayat 159, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang memiliki sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. 2 pesan penting yang sangat padat ini tentunya mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar keragaman, perbedaan, kemajemukan yang ada di negara ini tetap utuh dalam satu kesatuan. Mari kita bangun bersama-sama bangsa ini dengan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling melengkapi satu sama lain untuk membingkai negara Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.